Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Mengapa para murid Akademi Qilin begitu misterius dan tersembunyi begitu dalam? Ini semacam perlindungan untuk menghindari pembunuhan oleh sekte lain. Kamu harus mendengarkan tuanmu juga untuk kebaikanmu sendiri. Lu Ming berkata dengan serius. Qiu Yue menjulurkan lidahnya dan berkata, aku tahu, Tuan, tapi sekarang Qiu Yue tidak bisa tinggal bersama dan menjaga Anda, kita akan bertemu lagi, Lu Ming menyemangati. Benarkah, Tuan Muda? Jangan bohong. Mata Qiu Yue penuh dengan harapan. Tentu saja itu benar. Kapan Tuan Muda itu membohongimu? Lu Ming tersenyum. Waktu berlalu saat keduanya mengobrol, dan lebih dari 1 jam berlalu dengan cepat. Tuan Muda, saya harus pergi, Tuan harus mencari saya, Qiu Yue dengan enggan. Pergilah, dengan bakatmu, kita akan segera bisa berkeliling dunia bersama. Lu Ming mencubit wajah Qiu Yue dan tersenyum. Ada kabut di mata besar Qiu Yue, dia tiba-tiba berdiri berjinjit, mencium wajah Lu Ming, lalu berbalik dan lari dengan wajah memerah, seperti kelinci yang ketakutan, berlari kencang, dan menghilang di pegunungan dan hutan dalam kedipan mata. Merasakan sedikit kelembapan dan keharuman di wajahnya, Lu Ming tersenyum sedikit, dan berbisik, aku sudah lama tidak melihat gadis ini, dia menjadi jauh lebih berani. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, dia berbalik dan pergi. Di hari-hari berikutnya, teruslah berlatih dan berburu monster. Keterampilan bela diri dan kultivasi terus meningkat. Waktu berlalu, dan itu adalah 1 bulan lagi dalam sekejap mata. Panen bulan ini memuaskan. Gang Huo Gunjue akhirnya membuat terobosan lagi, mencapai tingkat ke-6, alam kesatuan manusia dan kekuatan. Namun, langkah voli baru mencapai puncak level kedua, dan belum menembus level ketiga. Namun, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak guru bela diri tingkat ke-9, dan langkah selanjutnya adalah ranah guru bela diri agung. Sudah waktunya untuk kembali. Menghitung waktu, sudah lebih dari 2 bulan sejak Lu Ming memasuki pegunungan pesisir. Cara kultivasinya berbeda, dan kita tidak bisa berlatih secara membabi buta, terkadang berlatih keras secara membabi buta belum tentu memberikan hasil yang baik. Dengan gerakan tubuhnya, Lu Ming berjalan menuju sekte pedang Suanyuan. Setelah setengah hari, Lu Ming kembali ke asrama. Kakak Lu Ming, kamu akhirnya kembali. Kupikir kamu tidak bisa menyusul, Pang Xi buru-buru berkata saat melihat Lu Ming. Tidak bisa mengejar. Apa yang tidak bisa mengejar? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Perjamuan pertunangan untuk Zhang Muyun dan Zuo Yirong. Hua Qi berjalan keluar ruangan, memegang kartu undangan di tangannya. Zhang Muyun dan Zuo Yirong bertunangan. Lu Ming sedikit terkejut. 7 hari yang lalu, Zhang Muyun secara pribadi datang untuk mengirimimu undangan. Sayangnya, kamu tidak ada di sini, jadi dia menitipkan undangan ini padaku. Hua Qi menyerahkan undangan itu kepada Lu Ming. Lu Ming membuka kartu undangan dan melihat bahwa waktunya baru hari ini, dan alamatnya ada di halaman tari pedang kota Suanjian. Lu Ming telah mendengar tentang Jianwu Biyuan, sangat terkenal di kota Suanjian dan terkenal dengan lingkungannya yang elegan. Banyak selebritas akan memilih untuk mengadakan pernikahan mereka di Jianwu Biyuan. Maka ini waktu yang tepat bagiku untuk pergi, tepat pada waktunya. Lu Ming tersenyum. Matahari belum terbenam, jadi belum terlambat untuk berangkat. Zhang Muyun memiliki kesan yang baik pada Lu Ming, dia adalah teman baik. Zuo Yirong bertunangan, dan dia datang untuk mengirim undangan kepadanya secara langsung. Lu Ming tentu saja ingin pergi. Apakah kamu ingin pergi bersama? Lu Ming bertanya. Lupakan saja, orang-orang yang pergi kali ini semuanya master, jadi kita tidak akan ikut bersenang-senang, kata Hua Qi. Lu Ming tahu bahwa Hua Qi sombong, jadi dia tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi mengucapkan selamat tinggal, dan pergi ke kota Suanjian. Halaman tari pedang kota Suanjian, luar biasa hidup. Lampu merah bersinar terang, dan ada banyak kegembiraan. Zhang Muyun sangat berbakat. Sebelum Lu Ming bangkit, dia dengan kuat berada di puncak daftar perunggu. Bahkan Duan Muyunyang, raja pemula, ditekan dengan ketat olehnya. Selain itu, dia santai, toleran dan baik hati, dan memiliki aura seorang raja, dan popularitasnya di sekte pedang Suanyuan sangat bagus.
Kali ini dia bertunangan dengan Zhuo Yirong. Dari 60 orang di daftar perunggu, lebih dari 50 orang datang. Tidak hanya itu, tetapi ada juga beberapa murid tingkat perak, penatua dan diaken, dan bahkan beberapa penatua berjubah perak. Termasuk anggota keluarga Zhang Muyun dan Zhuo Yirong, ada ratusan orang di halaman Jianwu. Di samping sebuah danau kecil di Sword Dance Beyuan, ada ruang terbuka yang datar, dan puluhan meja perjamuan didirikan di ruang terbuka. Saat ini, meski meja belum dibuka, pada dasarnya orang sudah datang. Orang-orang yang akrab duduk di meja dan mengobrol satu sama lain. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang terlihat seperti penjaga masuk, dengan darah masih menetes dari sudut mulutnya, dan satu sisi wajahnya bengkak. "Zhang Ji, ada apa?" Di samping Zhang Muyun, ayahnya berdiri dan bertanya dengan suara dingin. Adegan ini secara alami jatuh ke mata orang lain, dan mereka semua memandang dengan heran. Tuan muda, ada orang di luar pintu yang tidak memiliki kartu undangan dan datang tanpa diundang. Kami hanya bertanya, dan mereka menyerang dan melukai orang. Mereka telah menerobos masuk. Kami tidak dapat menghentikan mereka, kata penjaga dengan keras. Kartu undangan apa? Apakah kita masih membutuhkan kartu undangan untuk tempat yang akan kita tuju? Suara angkuh dan dingin terdengar, dan 3 anak muda datang. "Siapa kalian? Apakah kamu tidak tahu bahwa hari ini adalah hari pertunangan kakak senior Zhang? Beraninya kamu menerobos masuk?" Seorang murid Akademi Qinglong bangkit dan berteriak. Namanya Wu Yu, dan dia berada di peringkat 43 di daftar perunggu. "Yo, apa masalahnya bertunangan dengan murid dari daftar perunggu?" Omong kosong. "Beraninya kamu?" Seorang pria muda dengan pedang di lengannya mencibir. "Sombong, biarkan aku melihat modal apa yang kamu miliki," teriak Wu Gui dengan marah. Sosoknya bergerak, seperti Goshouk, dia bergegas menuju pemuda yang memegang pisau, dan meraih pemuda yang memegang pisau dengan satu cakar. "Kamu berani menggunakan kapak untuk keterampilan sekecil itu?" Pemuda yang memegang pisau mencibir, dan menebas dengan telapak tangannya. Desir. Telapak tangan pemuda yang memegang pedang itu jelas hanya telapak tangan yang berdaging, tetapi semua orang tampaknya telah melihat pedang yang tiada taranya terhunus, cahaya pedang melesat ke langit, dan cahaya pedang yang bergoyang menghantam cakar Wu Hui. Saat berikutnya, Wu Zhen menjerit, dan sosoknya terbang mundur, menabrak 2 meja berturut-turut sebelum dia berdiri tegak, tetapi tubuhnya terus bergetar, dan salah satu telapak tangannya berlumuran darah. Semua orang terkejut, dan menatap pemuda yang memegang pisau itu dengan kaget. Tebasan biasa dengan telapak tangan yang berdaging dapat melukai Wu Hui. Tingkat kekuatan tempur ini jelas bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Orang harus tahu bahwa Wu Kui berada di peringkat 43 di daftar perunggu, dan untuk mengalahkannya dengan gerakan yang begitu mudah, setidaknya salah satu dari 20 jenius teratas di daftar perunggu dapat melakukannya. Tetapi beberapa orang ini sangat tidak dikenal, dan mereka sama sekali bukan murid dari 4 halaman. Dari mana jenius itu berasal? Zhang Muyun berdiri dan menangkupkan tinjunya, dan berkata, "Siapa kalian? Saya Zhang mengira tidak pernah menyinggung perasaanmu." "Hei, kamu Zhang Muyun yang berada di peringkat kedua dalam daftar perunggukan," kata salah satu pemuda dengan wajah muram. "Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan menyadari bahwa pemuda kejam ini adalah Jian Wuchen dari Akademi Qilin. 2 lainnya adalah murid Akademi Qilin. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."